Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kanda Data, Ekonometrika dan Analisis Data. Pada kesempatan kali ini, Kanda Data akan membagikan video tutorial mengenai cara perhitungan manual regresi linear berganda. Pada bagian ke-1 ini, kita akan mencari nilai B0, B1, B2, dan koefisien determinasi. Baik, sebelum memulai kita ke video, bagi teman-teman silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari Kanda Data. Baik, kita akan langsung menuju ke kasus yang akan kita bahas. Di sini karena regresi linear berganda, di sini ada variabel dependent atau variabel Y dan ada variabel independen atau variabel X. Karena regresi linear berganda, maka variabel independennya terdiri dari 2 atau lebih dari 2. Di sini untuk contoh penghitungan kita akan menggunakan yang variabel independen terdiri dari 2 variabel, yaitu X1 dan X2. Di sini kita lihat ada data time series triwulanan penjualan motor dari triwulan keempat tahun 2016 hingga triwulan kedua 2020. Di sini total datanya ada, kita bisa cek di bawah ada count 15. Jadi ada 15 data. Jadi di sini kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap Y. Ya, jadi kita hitung secara manual. Nanti sebelum untuk cross check saya sudah menampilkan hasil olah data menggunakan Stata. Di sini sudah ada hasilnya. Kita bandingkan untuk nilai B0 yaitu yang koefisien konstanta dan koefisien B1 adalah yang iklan dan B2 yang salesman dan koefisien determinasi itu adalah R square ya atau eh, ini ya yang R square ya 0,9285. Baik, sebelum memulai ke dalam perhitungan di sini untuk memudahkan saya membuat template. Mungkin teman-teman bertanya kenapa di sini sudah ada eh, komponen-komponen yang akan kita hitung. Ada YI, ada XI kecil, ada X2I kecil, dan seterusnya. Teman-teman kalau ingin mengetahui penjelasan lengkap untuk yang perhitungan manual regresi linear sederhana yang hanya variabel independennya satu, silakan browsing di channel YouTube Kanda Data untuk perhitungan manual yang regresi linear sederhana. Ini memang agak berbeda, makanya kita lihat dulu rumusnya. Ini sama-sama mengambil dari sumber buku Koutsoyanis tahun 1977 ya. Bedanya kalau regresi linear sederhana, koefisien regresinya, koefisien X-nya hanya 1, ada B1 saja. Bedanya dengan regresi linear berganda yang menggunakan 2 variabel, maka ada B1 dan B2. Jadi B1 topi itu artinya koefisien regresi yang diestimasi. Jadi di sini untuk koefisien regresi variabel X1 atau B1, di sini rumusnya adalah seperti tercantum di layar ya. Begini ya. Kemudian untuk koefisien B2, B2 seperti tercantum dalam layar ya. Jadi di sini kita perlu melihat komponen-komponen yang dibutuhkan. Jadi kita membutuhkan sigma X1Y. Jadi X kecil 1Y. Kemudian kita membutuhkan juga jumlah dari X2 kuadrat. X kecil 2 kuadrat. Kemudian juga butuh jumlah X1 kali X2 kecil. Ya. Jadi ini kita semua komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menghitung B1 dan B2 kita
hitung semua. Kita buatkan, untuk memudahkan, buatkan kolom-kolom tersendiri ya. Baik, kemudian untuk nilai B0 atau intercept, coefficient intercept, sini adalah Y bar atau Y rata-rata dikurangi B coefficient hasil perhitungan dari B1 yang ini, kemudian dikalikan dengan rata-rata nilai X1. Jadi X1 besar itu ya variabel awal ya. Kemudian dikurangi dengan yang koefisien B2, berarti yang ini dikalikan dengan rata-rata X2. Nanti ketemu yang B0. Kemudian untuk nilai R square, di sini rumusnya agak berbeda dengan yang regresi linear sederhana. Jadi R kuadrat, R square di sini rumusnya adalah B1 dikalikan dengan jumlah dari X1 kali Y kecil ditambah B2 dikalikan dari jumlah X2 kali Y kecil, hasilnya kemudian dibagi dengan jumlah Y kecil kuadrat. Baik, ini rumus-rumusnya. Kemudian di sini ingat ya, X1 besar itu yang ini ya, B iklan brosur. Kemudian X2 besar itu yaitu jumlah salesman. Jadi variabel yang aktual ya. Kemudian untuk penjualan motor Y juga variabel yang aktual. Jadi pertama kita membutuhkan komponen-komponen seperti ini ya yang kita butuhkan ya. Jadi untuk menghitung tadi di sini kita membutuhkan ada Y kecil. Y kecil itu sama dengan variabel Y aktual dikurangi dengan nilai rata-rata Y. Nilai rata-ratanya. Berarti misalkan 180, untuk mencari nilai ini 180, langsung saja kita ya, sama dengan 180 dikurangi dengan nilai rata-rata Y. Nah, di sini ya. Oke, average. Oke, jadi nilainya seperti ini. Kemudian untuk mencari jumlah, tadi ini udah saya isikan. Jadi kalau ingin jumlah, kita ketika rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok yang di jumlah itu ya. Kemudian tutup kurung, enter. Sama semua untuk yang lain ya. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata, rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, kemudian blok nilai-nilai yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Maka ketemu nilai ini. Begitu juga untuk yang X1 dan X2. Baik, YI satu udah ketemu caranya. Kemudian XI kecil itu sama dengan variabel X1. Jadi X1 kecil sama dengan variabel X1 aktual dikurangi nilai rata-ratanya. Sama dengan variabel aktualnya adalah 3,3 dikurangi dengan rata-ratanya adalah 4,9. Kemudian kita tekan enter. Ya, sudah ketemu. Kemudian kita mencari nilai X2 kecil sama dengan X2 aktual yang jumlah salesman ini dikurangi dengan rata-ratanya. Kita ketikkan rumus sama dengan 4 ya, ini nilai X2 aktual dikurangi dengan nilai rata-ratanya adalah yang average ya, 18,3. Kemudian kita tekan enter. Sudah ketemu. Kemudian kita balik lagi, kita tinggal menarik saja untuk mencari nilai-nilai yang ada di bawahnya. Itulah keunggulan Excel ya. Jadi hati-hati, ini kan kita menggunakan Y aktualnya kan tetap ya berurutan. Sedangkan untuk Y bar-nya kita menggunakan yang satu posisi. Jadi kita perlu kunci ya di satu posisi ini ya di B21. Jadi B21 kita kunci dengan cara menekan F4 ya. Oke, enter ya. Oh ini 180 ya. Ini kok rumusnya kita cek lagi sama dengan yang ini kan. Nah, yang B5 ya. Oke.
Oke, jadi kita kunci yang B21. Setelah itu kita tarik saja hasilnya, akan ketemu hasilnya ya. Kemudian yang selanjutnya untuk yang X1 kecil, kita lihat di sini adalah yang 3,3 dikurangi C21. Nah, di sini untuk yang X1 barnya itu adalah sama terus ya, itu nilainya 4,9. Ini ya, nilainya adalah di C21, sel C21. Makanya kita kunci yang sel C21 di sini dengan kita ketik F4. Ya, kemudian kita enter. Udah sama nilainya, kemudian kita tarik. Ingat kalau kita tidak melakukan penguncian, itu nanti hasilnya akan salah ya. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk X2 kecil, nilai yang sama kita gunakan adalah nilai rata-rata di sel berapa ini? Sel D21. Kita lihat di sini kita sudah menggunakan sel D21. Kita kunci dengan menekan F4 ya. Oke, kemudian kita enter. Sudah ketemu hasilnya, kita tarik saja ke bawah. Oke. Nah, teman-teman di sini untuk nilai jumlah dari YI kecil, X1 kecil, X1I kecil, dan X2I kecil itu sama dengan 0 ya. Kalau nilainya bukan sama dengan 0, itu akan berarti ada yang keliru. Ini sebenarnya yang X1I kecil dan X2I kecil ini adalah sama dengan 0. Coba teman-teman kalau penasaran, silakan dibuktikan dengan menggunakan kalkulator, dijumlahkan satu persatu. Hasilnya akan sama dengan 0 ya. Oke. Selanjutnya, ini saya susun menggunakan kebutuhan komponen-komponen untuk penghitungan nilai B0, B1, B2 ya. Dan juga R square ya. Jadi yang pertama kita sudah peroleh nilai Y kecil I, kemudian nilainya kita kuadratkan ya. Sama dengan Y I kecil kita kuadratkan dengan cara menekan shift tanda kuadrat. Pangkatkan ya, maksudnya pangkatkan dengan menekan shift tanda pangkat 2. Kuadrat itu sama dengan pangkat 2. Kita enter. Oke. Kalau sudah ketemu, kita tarik angkanya. Oke, jadi ini langsung tarik saja. Sudah ketemu hasilnya. Kemudian kita berlanjut ke yang nilai X1I kecil dikuadratkan. Kita sudah cari nilainya yang min 1,6 ya. Jadi kita langsung saja sama dengan yang min 1,6 ya, XI kecil kuadrat dipangkatkan shift pangkat 2. Kalau di laptop kebanyakan atau komputer tanda pangkat itu dengan 6. Jadi kita tekan shift angka 6 itu akan memunculkan tanda pangkat ya. Tinggal pangkat berapa. Karena ini kuadrat berarti pangkat 2. Enter. Kemudian kalau sudah kita tarik untuk mencari nilai yang lainnya. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai X2I kecil kuadrat. X2I kecil sudah kita peroleh ya, yang min 14,3. Caranya pun sama, tidak ada yang berbeda. Kita tinggal operasikan sama dengan min 14,3 ini ya, dipangkatkan 2. Enter. Kemudian kita tarik yang sampai muncul di pojok itu tanda hitam, tarik sampai ke bawah. Ya, ini jumlahnya otomatis ya, karena sudah saya kopikan semua sini untuk rumus-rumus sum ya, atau penjumlahan. Kemudian kita hitung untuk YI
kecil dikali X1 I kecil. Ini tinggal dikalikan saja. YI sudah kita peroleh yang sini ya, yang belum dikuadratkan ya. Kemudian kita kalikan dengan tanda aster ya. Tanda aster itu ada di angka 8. Jadi shift 8 akan muncul tanda aster atau kali ya kalau di laptop. Kalau di komputer ya langsung saja cari tanda kali di kolom-kolom nomor ya. Selanjutnya dikalikan dengan X1 I kecil di sini ya. Oke. Jangan keliru mengalihkan yang sudah dikuadratkan ya, karena di sini adalah yang belum dikuadratkan. Kita tarik ke bawah seperti biasa. Sudah ketemu, kita lanjut yang di kolom L ini ya. Adalah rumusnya YI kecil dikalikan dengan X2 I kecil. Sama dengan YI kecilnya min 888 dikali X2 I kecilnya adalah sudah kita peroleh adalah min 14,3. Enter, kemudian kita tarik untuk mencari nilai-nilai yang lainnya. Sudah ketemu semua, satu kolom lagi adalah X1 I kecil dikalikan X2 I kecil. Kita operasikan sama dengan X I kecilnya adalah ini ya, min 1,6. Kemudian kita kalikan dengan X2 I kecilnya adalah min 14,3. Kita tekan enter. Kemudian setelah ketemu nilainya, kita tarik saja untuk mencari nilai-nilai yang lain. Ya baik, purna sudah untuk mencari nilai-nilai yang dibutuhkan. Coba bandingkan kalau jumlah N-nya ada 100, kalau kita menghitung manual menggunakan kalkulator itu akan sangat menyita waktu dan energi. Tapi kalau kita menggunakan bantuan Excel, ini akan memudahkan kita menghindari kesalahan dalam perhitungan dan akan menghemat waktu. Baik, sudah selesai. Di sini, ini ada satu trik lagi. Ini sudah saya buatkan. Di sini kan rumusnya tadi sudah ada ya. Jadi misalkan di sini untuk menghindari kesalahan dalam di Excel saya buatkan stake-nya ya. Jadi stake pertama saya tuliskan kembali masing-masing komponen ya. Jadi jumlah X1 kecil kali Y di sini. Kemudian jumlah X sigma atau jumlah atau sigma X2 kecil kuadrat yang sebelah kanannya. Kemudian sigma X2 kecil kali Y kecil sebelah kanannya. Sampai semua komponennya. Kemudian di bawahnya juga sama ya. Nah, selanjutnya step 2 ini kita operasikan masing-masing. Ya, di sini dioperasikan. Ini ada rumus-rumusnya ya. Dioperasikan masing-masing, kemudian di enter, kemudian yang step selanjutnya yang di bawahnya juga sama, kita operasikan masing-masing sesuai dengan rumus, kemudian di enter. Kemudian step 3 tinggal dibagi saja antara bilangan yang di atas ini ya. Bilangan yang di atasnya dibagi dengan bilangan yang di bawahnya. Dan sudah final ketemu nilai yang step 3 ini ya. Nah, sebenarnya tidak harus seperti ini. Kita bisa langsung saja menuliskan rumus di kolom Excel. Tapi kalau kita tidak berhati-hati dalam menggunakan tanda kurung, itu bisa-bisa kita terdapat kesalahan. Makanya kalau dengan cara dirinci seperti ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan operasi perhitungan. Baik, ini udah ketemu, berarti ini adalah nilai dari B1 ya, koefisien B1 ya, ini ya, sudah ketemu B1 ya. Kemudian untuk yang nilai B2, saya ini sebenarnya udah merefer ke rumus-rumus yang dibutuhkan ya. Ini L20, kemudian ini di I20, jadi sudah
masukkan satu persatu yang di atasnya, kemudian semua yang di bawahnya, yang ini ya. Kemudian untuk dioperasikan yang ini dioperasikan nilainya menjadi yang ini, yang atas. Kemudian yang di bawahnya dioperasikan juga menjadi yang penyebutnya ya. Kemudian dijumlahkan, ketemu hasilnya. Ini adalah nilai yang B2. Baik, B2 sudah ketemu. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai B0, kita langsung saja ini satu baris ya, langsung saja kita tinggal masukkan komponen-komponennya, ketemulah nilai B0 ya. Oke, ini B0. B0 itu harusnya ada tanda topinya di atas ya, itu artinya adalah hasil estimasi ya. Baik, sudah ketemu. Kemudian selanjutnya untuk koefisien determinasi juga sama. Ya, jadi step pertama yang atasnya, paling atas, kemudian step kedua itu sigma y kuadrat itu yang ini ya. Kemudian dioperasikan yang atasnya dibagi nilai yang di bawah ya, ini rumusnya ya. Oke, enter ketemu ya. Nilai dari R square ya. Nih, koefisien determinasi atau R square. Baik, sudah ketemu nilai-nilai semuanya. Kita lihat yang B0, B1, kita bandingkan ya. Baik, saya tuliskan lagi ya, B0, B1, B2, R square. Ini adalah intercept. B1 itu adalah apa tadi ya? B1 itu adalah iklan, B2 adalah salesman ya. Iklan, kemudian salesman. Nah, nilainya kita masukkan saja. Yang koefisien intercept-nya adalah yang B0 ya. Kemudian yang B1-nya kita masukkan juga. B1-nya adalah yang B1 ini ya. Kemudian yang B2-nya kita masukkan yang B2 itu yang 23, ini ya. Kemudian yang R square-nya kita masukkan yang perhitungan terakhir. Baik. Baik, kita coba desimalnya dikurangkan. Oke. Baik, kita cek satu persatu. Untuk intercept B0 sama dengan min 1068,7074. Kita lihat di sini untuk di stata itu di koefisien intercept di paling bawah ya. Min 1068,707. Sama ya. Sama nilainya ya. Kemudian untuk yang B1 itu adalah iklan. Iklan adalah 346,2757. Ini hasil perhitungan kita 346,2757. Sama ya. Kemudian kita lihat nilai yang B2. B2 itu adalah koefisien dari variabel independent salesman atau jumlah sales ya. Di sini 23,40277 ya. Sisi hasil perhitungan 23,4028. Sama. Kemudian nilai R square di sini ada di atasnya ya. Ini R square 0,9285. Di sini 0,9285. Sama. Baik, jadi begitulah cara perhitungan secara manual untuk mencari nilai B0, B1, B2, dan R square pada regresi linear berganda. Hasil perhitungan secara manual kita sudah peroleh, kita cek dengan hasil analisis statistik menggunakan stata, hasilnya ternyata sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan manual yang kita lakukan tidak mengalami kesalahan operasi. Baik, demikian tutorial cara perhitungan analisis regresi linear berganda bagian 1, yaitu mencari nilai B0, B1, B2, dan
koefisien determinasi atau R square. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.